Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sahabat Sembilan Jagat Official. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat tentunya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang hadir semua diberikan sehat. Tentunya sehat sekeluarga, berkah barokah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa di sini kita ingin mereview Supaka. Tentunya videonya sudah tayang di Sembilan Jagat Official. Kebetulan yang mau kita bahas ini pusakanya cukup unik ya. Karena ini berupa berhubungan dengan king ataupun kalajengking mengkeengkan. Nah, jadi kita itu penasaran menyambangi sebuah lokasi pemakaman yang memang pemakaman umum lah, tepatnya ya pemakaman umum yang ada di suatu tempat. Kita tidak bisa menyebutkan karena orang tersebut jangan harus memprivasikan karena di situ ada keramatnya juga. Ada keramatnya, jadi orang yang mengundang kita jangan disebut tempatnya katanya. Oke. Ya kita manut aja kan gitu. Yang jelas kita alhamdulillah datang ke sana karena diundang. Jadi apa namanya, orang tersebut sering melihat cahaya muncul di pemakaman tersebut. Jadi sering ada cahaya yang muncul gitu kan di hari-hari tertentu yang muncul di makam tersebut. Dan banyak juga orang yang sengaja bertapa ataupun mungkin bahasanya semedi bertapa sampai berhari-hari di situ. Tapi katanya nggak ada yang dapat. Ada yang beberapa kali mencoba di sana itu tidak ada yang dapat, bahkan ada yang sampai berhari-hari berpuasa tirakat gitu kan, tidak ada yang dapat. Tapi intinya ya mungkin belum rezekinya kan gitu. Mungkin orang-orang tersebut yang melakukan tirakat semedi di situ sampai berhari-hari yang mungkin belum rezekinya. Allah mungkin belum mengabul doanya kan gitu. Karena sifat manusia seperti kita dasarnya kan maunah, makanya istiqomah. Nah, kita penasaran, akhirnya kita datangi ke lokasi tersebut. Nah, setelah kita masuk ke lokasi memang lihat tempatnya aja udah udah mengkeengkan. Jadi tempatnya itu benar-benar sakral gitu kan. Kelihatannya benar-benar lembab. Intinya jauh dari kata apa namanya? Jauh dari kata nggak mengkeengkan. Intinya benar-benar seram gitu kan. Super mengkeengkan lokasinya. Padahal itu siang ya, tapi masih kerasa hawa mistisnya itu kental gitu kan. Nah, tetapi kita tidak menyambangi ataupun tidak masuk ke area makam keramat itu karena memang tidak boleh ya. Jadi kita hanya di lokasi sekitarnya saja. Nah, setelah saya masuk lebih dalam ternyata memang banyak banyak sekali sosok yang mendiami barang-barang pusaka di tempat itu. Banyak, intinya banyak buangan juga. Di situ kan ada jembatan kali, itu banyak sekali buangan barang-barang pusaka pada zamannya kan gitu. Nah, jadi setelah saya masuk ternyata di sini ada sosok yang tidak tahu jelas seperti apa bentuknya. Yang jelas dia ada ekornya itu mengeluarkan cahaya. Sosoknya cukup besar. Nah, ini salah satu sosok yang menguasai area situ. Saya penasaran karena di situ kita hanya mencari supaka gitu kan. Nah, mudah-mudahan doanya teman-teman, doanya kita semua, Sembilan Jagat Official masih tetap berdiri gitu kan. Dan alhamdulillah usahanya kita berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Artinya kita mah ada rezekinya alhamdulillah. Kalau teman-teman yang lain yang mungkin yang melakukan tirakat ataupun bertapa, ya mungkin belum rezekinya kan gitu. Tapi kita alhamdulillah mendapatkan rezeki tersebut melalui ya kawan-kawan ini yang hadir. Teman-teman yang hadir, alhamdulillah kita nggak pernah bosan lah. Tetap mohon doanya supaya Explore 9 Jagat Official masih diberikan kelancaran. Tentu keamanannya. Ya kalau masalah berhasil namanya juga usaha. Berhasil alhamdulillah, tidak berhasil ya tetap kita berusaha lagi. Nah, ini teman-teman, barang yang pertama kita dapat. Sosoknya besar, hitam, tapi dia berekor. Ekornya itu mengeluarkan cahaya. Nah, setelah kita dapat barang pusakanya ternyata kecil. Ini jelas ini mah kalajengking. Tuh. Mudah-mudahan jelas ya. Bismillah. Mantap ini. Cuman ini dekat ke area
keramat itu. Cuma tidak masuk kita ya, tidak masuk. Nah ini teman-teman, pusaka yang kita dapat di lokasi tersebut. Alhamdulillah, berkat doanya sahabat semua, kita berhasil mendapatkan salah satu pusaka cukup bagus yang powernya memang paling besar di area situ. Nah, area situ ada yang paling besar di area situ. Ya, jelas ya teman-teman ya. Ini jelas sekali. Ini mah menyerupai kalajengking ya, ataupun apa namanya ya? Scorpio. Jadi kalajengking atau Scorpio. Jadi ini disebut Scorpio emas ataupun kalajengking emas yang ada mustika merahnya teman-teman ya. Kelihatan ya. Mantap ini. Nah, jadi pusaka kalajengking ini yang bermustika emas ini bermustika emas. Kalajengking emas yang bermustika merah ini teman-teman tuh. Nah, ini untuk powernya cukup kuat juga karena memang ini salah satu jenis pusaka yang menguasai area situ. Ini paling kuat di area situ. Di area situ ya paling kuat. Di area seberang sana ada lagi yang lebih besar lagi teman-teman. Nanti ya sabar, nanti saya jelaskan. Nah ini salah satu benda pusaka yang kita dapat persis di samping pemakaman itu. Nah ini bentuknya jelas ini Scorpio ya, ataupun kalajengking emas yang ada mustikanya. Pokoknya mah alhamdulillah, berkat doanya sedulur semua, berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan pusaka ini. Nah di badannya ini terdapat seperti emas batangan ya. Di badannya ini terdapat sebuah emas batangan yang menempel gitu kan, kecil tapi ya. Mudah-mudahan jelas. Mantap, ini siap tarung ini. Jadi posisi kalajengkingnya juga siap tarung ini, siap menyengat siapa aja yang lewat. Mengkeengkan. Jelas ya teman-teman ya. Nah jadi untuk mustika ataupun pusaka kalajengking emas ini, untuk sifat dan kegunaannya, yang pertama memang ini ada untuk pengobatan. Ini murni lebih ke pengobatan. Yang pertama untuk pengobatan, juga untuk pengisian. Jadi airnya ini, air yang dicelupkan ini bisa untuk pengisian kekuatan fisik ya, untuk pengisian kekuatan fisik ataupun kebal senjata. Tetapi itu kan syariat. Syariatnya kita, doanya kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan. Artinya ya kalau kita pengen selamat, kita jangan cari perkara. Seperti itu ya. Jadi itulah yang disebut ilmu kebal. Slogannya adalah kalau kamu ingin selamat, jangan cari perkara. Seperti itu. Jadi artinya ilmu kebal itu hanya gambaran bagi orang-orang yang ingin mengamalkan ilmu keselamatan. Jadi ilmu kebal itu hanya menggambarkan orang-orang yang mengamalkan ilmu keselamatan. Kalau kita ingin selamat, jangan cari perkara. Bawa adab, sopan santun, dimanapun berada, insya Allah selamat. Tetapi kalau kita terdesak tanpa salah, amalan tersebut insya Allah akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk pengobatan juga untuk pengisian. Mantep ini. Jarang ini baru ketemu salah satu pusaka yang sifatnya untuk mengisi, bisa ini. Ya, untuk pageran juga bisa ini, untuk sifat pageran lah seperti itu. Jadi teman-teman jangan salah paham tentang ilmu kebal. Ilmu kebal itu sebuah gambaran yang artinya ilmu keselamatan. Kalau ingin selamat jangan cari perkara, bawalah adab sopan santun dimanapun berada, jaga akhlak, insya Allah selamat. Tetapi kalau kita tidak salah, lalu kita didesak, disitulah ilmu selamat yang kita amalkan insya Allah akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu ya. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan ini, barulah muncul pendamping yang lain. Bahkan ada salah satu sosok perempuan, namanya Ratu Mataram. Itu jelas banget muncul dari arah sana, teman-teman. Ini powernya lebih besar lagi. Powernya lebih besar daripada ini. Mengejar kita juga, menghalangi kita juga. Tapi alhamdulillah kita kejar, kita fokus, kita nggak pernah bosan mohon doanya dulu ya, supaya kita diberikan kelancaran. Makanya meren. Jangan lupa teman-teman, jangan nonton sambil ngopi Mojopahit
supaya awet muda, meren, harus pakai meren. Soalnya ini airnya belum matang, kompornya habis, gasnya habis. Aduh, menggenggam. Nah, setelah kita mengejar sosok pendampingnya ini, alhamdulillah kita ketemu dengan titik suatu pohon yang cukup besar. Nah, ini bisa disebut pohonnya pohon ipik-ipik. Pohon ipik-ipik, pohon kacrut, ini pohon legend gitu kan, pohon purba ini, pohonnya zaman Tirek. Nah, setelah kita coba, alhamdulillah kita berhasil juga mendapatkan salah satu mustika yang memang ini pendampingnya sosok ini, teman-teman. Pendampingnya sosok ini. Nah, ini jelas ya, kita perjelas lagi. Ini murni pusaka kala cakra seperti ini ataupun kala munyeng. Kala cakra, kala munyeng seperti ini jenis pusakanya, bukan keris ya, bukan kerisnya, ini jenis pusaka yang lainnya. Terus kita kalau balik di sini juga ada tempat ataupun seperti emas batangan yang menempel. Nah, seperti ini. Nah, ini pendampingnya kita kejar, dia berada di titik salah satu pohon yang cukup besar juga. Di situ di dekat pohon pun ada makamnya juga, teman-teman. Intinya makam tua lah, makam-makam lama gitu kan. Dan alhamdulillah kita juga berhasil mendapatkan mustika tersebut. Nah, ini teman-teman, bismillah. Tahu ya. Nah, ini salah satu mustikanya, mustika yang memang murni mendampingi pusaka ini, teman-teman. Pusaka kala cakra ataupun kala munyeng ataupun kala emas ya. Nah, ini salah satu pendampingnya. Mustikanya warnanya warna coklat tapi keputih-putihannya. Tapi ini mah sepertinya kayu, teman-teman. Kayu tapi sudah membatu ya. Bukan batu asli gitu kan, tapi ini jenisnya jenis kayu. Jenisnya jenis kayu tapi sudah membatu. Ya, ini mah fosil ya, fosil, mustika fosil, tapi ini sepertinya galuh ini mah. Mungkin kalau dari seratnya, teman-teman ya. Kalau dari seratnya ini seperti galuh kelor. Kalau dilihat dari serat seperti mustika galuh kelor, teman-teman. Ini salah satu pendampingnya pusaka ini. Warnanya putih, agak coklat muda juga, tapi berat ini. Ada bobotnya, teman-teman. Berat, ini salah satu pendampingnya. Nah, mustika ini tidak jauh kalah pornya, teman-teman. Ini pornya meskipun kecil seperti ini, pornya gede juga, kuat juga. Tapi alhamdulillah berkat doanya sadulur semua, berkat doanya sahabat semua, kita juga berhasil mendapatkan dua pusaka ini di lokasi tersebut yang memang sering muncul cahaya-cahaya, bermacam-macam cahaya yang ada di tempat tersebut. Bahkan di situ pun banyak orang yang mencoba bertirakat ataupun berpuasa, semedi ataupun bertapa sampai berhari-hari. Banyak yang gagal, banyak yang mencoba, banyak yang gagal. Tetapi kita alhamdulillah berhasil. Artinya kita dapat rezekinya berkat doanya sahabat semua. Ya, pokoknya yang nonton semua mudah-mudahan diberikan sehat sekeluarga dulur, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Kita percaya dan yakin doa yang baik hasilnya pun baik, alhamdulillah ya. Nah, ini mustikanya, mantap dulur. Biarpun kecil tapi tenaganya gede juga ini. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini paling besar di area tersebut. Tetapi muncul lagi sosok perempuan, muncul dari sana, lebih besar lagi tenaganya, teman-teman, lebih kuat lagi dibandingkan ini. Nah, ini saya masih tanda tanya, apakah ada hubungan eratnya sama sebelah gitu kan? Karena powernya lebih besar daripada ini. Nah, ini mustikanya. Nah, mustika ini jelas ini mah kalau dilihat dari serat ini galuh kelor seperti itu ya. Jadi tidak tahulah seperti apa. Yang jelas ini salah satu mustika kayu yang kita dapat di lokasi tersebut. Nah, jadi kalau mustika ini untuk sifat dan kegunaannya jelas ini untuk fisik ya, teman-teman. Sifat dan kegunaannya untuk murni hanya untuk fisik. Artinya untuk keselamatan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga adab, bisa menjaga akhlak, bisa menjaga sopan santun dimanapun berada, supaya keselamatan tetap ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Nah, jelas ya, ini hanya untuk kekuatan fisik ya. Jadi artinya mudah-mudahan syariat dari pusaka ini bisa menambah tingkat iman kita sama Allah Subhanahu wa taala, lebih kuat lagi untuk berdoa dan bermunajat dengan hal-hal yang positif. Pokoknya mah terima kasih banyak buat yang hadir. Kita nggak pernah bosan
Karena kita di sini 9 jagat hanya sebagai peran pembantu. Peran utamanya teman-teman lah yang hadir. Makanya saya nggak pernah bosan mendoakan juga semuanya sehat keluarga, berkah barokah rezekinya panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya matu dulur mengkeengkan ya. Tetap kita minta doanya karena kita akan melanjutkan pengejaran pusaka sama ratu perempuan ini. Karena powernya lebih besar dari ini teman-teman. Pokoknya mah salam peci merah. Terima kasih banyak dulur ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Makan ketupat di pinggir kereta api. Serempet. Aduh ngeri mengkeengkan. Salam peci merah.